Nah, kalau kinerja kejaksaannya terus ditingkatkan, dan sekarang saja sudah melampaui, mohon maaf, dalam kinerja KPK ya, artinya kejaksaan ini sudah sangat menonjol dan berprestasi. Nah, seandainya kemampuan kejaksaan memberantas korupsi dan menegakkan hukum itu sudah maksimal, apakah lembaga seperti KPK yang ad hoc ini masih dibutuhkan di negara kita? Saya kira itu sangat terkait dengan kebijakan politik hukum kita. Nah, itu akan berpulang kepada bagaimana political will dari negara. Ya, kami tidak mau berandai-andai soal itu. Nah, karena nanti ada lagi yang missing. Kan? Nanti ada salah paham. Ya, karena ini menyangkut masalah pembangunan politik hukum kan. Bahwa misalnya perlu dibentuk lembaga A, B, C, saya kira itu berpulang kepada bagaimana politik hukum kita, ya melihat kebutuhan-kebutuhan kelembagaan hukum kita, dan sekiranya apa yang Abang sinyalemen itu terjadi pada suatu saat dan negara memiliki pandangannya sendiri, ya saya kira berpulang kepada bagaimana negara melakukan pengaturannya. Tapi bukannya pada saat dibentuk pertama pada saat Presiden Megawati itu memang ini sudah ditentukan lembaga ad hoc, jadi artinya sifatnya sementara, yang suatu saat bisa dibubarkan begitu. Makanya saya bilang kita kembalikan kepada bagaimana politik hukum negara, ya kan? Nah, karena kalau kita bilang ya ternyata lembaga kita dengan kepolisian seperti yang disinyalir dulu itu masih belum, ya ini kan bisa memang karena dulu lagi. dibentuknya KPK karena kinerja kejaksaan dan kepolisian dianggap sangat rendah. Makanya berpulang kepada bagaimana kajian itu dilakukan, bagaimana politik hukum negara kita ke depan. Nah, saya kira kita tunggulah. Ya, ini kembali ke Bapak, dulu kan pernah jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Nah, apa suka duka selama Bapak bertugas di sana? Apa ada yang unik dari sana selama di sana bertugas? Yang pasti kalau bertugas di tanah Papua itu luar biasa. Gimana? Ya, karena saya sudah 2 kali, baik di Papua Induk ya, tahun 2014-2018 dan di Papua Barat 2023 ya, 2024. Kenapa saya bilang indah? Karena memang alamnya indah itu dulu. Alamnya indah, ya, asri, ya, sangat jadi, natural. Ya, itu membangun semangat kita, ya kan. Yang kedua jauh. Nah, ya kan kita tahu bahwa Papua ini selalu diidentikan, khususnya Indonesia Timur lah, ya kan, sebagai daerah-daerah yang terluar, ya, yang masih ya termiskin. Sosiologinya gimana sana? Nah, masyarakatnya? Sebenarnya yang ketiga, kalau dari sosiokulturalnya, masyarakat Papua itu adalah masyarakat yang setia. Orang Papua itu betul-betul luar biasa, Bang. Ya kan? Nah, dalam keterbukaan mereka itu dengan dunia luar itu sangat baik, menerima orang lain, ya, komitmen keindonesiaannya itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan ya saya termasuk aparat penegak hukum yang bisa menegakkan hukum di situ, baik di Papua maupun di Papua Barat. Saya kira dari catatan-catatan prestasi itu bisa dilihat, ya kan. Kan kesannya kan gini, wah bagaimana menegakkan hukum di Papua yang katanya seram ini, ya di semua daerah seram, ya kan, di semua daerah ada tantangannya, di kota, di desa, di mana-mana. Tapi ya 1 tahun kita di Papua Barat itu, ya boleh dilihat kita menegakkan hukum korupsi juga. Pejabat-pejabat kita tangkap, masyarakat juga mengapresiasi. Jadi saya kira sama kan, kebutuhan itu sama. Ada nggak maksudnya mengakomodir, oke ini hukum adatnya kan beda dengan tentunya di Jawa dan di sana ya. Penegakan hukum secara hukum positif itu mengakomodir nggak mungkin, adat sana jadi yang disesuaikan dengan kondisi di sana. Terhadap perkara-perkara yang pendekatannya dengan keadilan restoratif itu kita lakukan. Nah, tapi terhadap penegakan hukum korupsi ya hukum korupsi kita tegakkan. Itu tetap, makanya saya bilang dari sisi pendekatan sosiokulturalnya itu kita lakukan, bukan hanya soal menerapkan hukum, tapi kita pun beradaptasi dengan kulturnya masyarakat di sana. Ya. Iya. Nah, bagaimana kita membangun dengan komunitas Papua, ya makanya saya bilang ya Papua itu hebat. Iya. Ya mudah-mudahan kita harapkan Papua semakin maju lagi. Tentu harus. Ya karena kondisi hasil alam, tambang alamnya begitu besar. Luar biasa. Ya kan? Mulai dari emas, gas alam, ya, mungkin batu bara, mungkin wah luar biasa. Masih banyak ya. Ya. Terus ini Pak, apa harapan Bapak terhadap pemerintah baru ke depan ini yang Prabowo Gibran terkait penguatan penegakan hukum di Indonesia dan termasuk pemberantasan korupsinya?
Ya kita harapkan penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi harus menjadi satu prioritas utama dari pemerintahan ke depan karena dengan pemberantasan korupsi yang baik ya menghasilkan nilai-nilai kebaikan bagi demokrasi kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, maka apa yang ditargetkan di dalam pembangunan negara di 2045 berarti 100 tahun kemerdekaan itu. Nah, saya kira ya mudah-mudahan itu bisa terwujud karena bagaimana mungkin itu bisa kita lakukan ketika perkara-perkara penegakan korupsi masih carut-marut misalnya ya masyarakat belum tertib, tidak ada kepercayaan publik. Karena kalau perkara korupsi ini masih terus merajalela, ini kepercayaan publik terhadap pemerintah dan negara juga kan akan terus menurun. Nah, maka partisipasi publik tidak akan bisa diharapkan untuk ikut masuk di dalam Indonesia Emas. Ya. Nah, ini sebelum ke pertanyaan penutup ya. Boleh nggak Pak kasih bocoran? Mungkin ini ada big fish lagi nih, kasus korupsi big fish yang belum terekspos tapi sudah dalam ini udah ada masuk misalnya tinggal belum diekspos. Masih ada nggak kira-kira apa ya? Ya kita lihat lah. Karena itu kan kebijakan pimpinan. Oh iya. Ya, kan? Jadi belum boleh dibocorkan Pak. Dia ceritanya Pak Ardi ini nggak kepancing gitu. Iya kita lihat. Iya.